Setiap manusia pasti lahir membawa dosa. Itu memang keturunan. Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Siapa mewariskan dosa itu Iya. temanya kok begitu. Siapa mewariskan dosa ya? Iya kan di Kristen itu kan Protestan. Di Protestan kan diajarkan bahwa Adam mewariskan dosa kepada manusia keturunannya, betul? Iya. Adam dengan ular. Itu fitnah. Kenapa pula fitnah orang fakta? Ya itu fitnah itu fitnah terhadap Adam. Karena tidak ada Tuhan mengutuk Adam. Bukan. Bahkan Paulus sebagai pendiri agama Kristen mengatakan bahwa Adam itu tidak berdosa. Bukan begitu. Bahkan istrinya juga Hawa itu juga kok begitu pemahaman Hawa istrinya pun diselamatkan. Jadi ya kan ada dalilnya Ibu. Coba dibaca. Dalilnya kan Di pewaris dosa 1 itu Timotius 2. antara ular itu dengan perempuan. Enggak ada dalilnya, enggak ada. Perempuan itu kan Itu mengikuti doktrin. kok doktrin itu kan fakta Nggak ada itu, sejarah nggak ada. yang terjadi. Enggak. Coba dibaca 1 Timotius 2, bisa enggak Ibu baca? Bentar ya, saya ambil. Sebenarnya yang mewariskan dosa itu ya Kristen. Iya, silakan. Kok Kristen Kalian pula pewaris yang dosa mewariskan dan dosa? penerus dosa itu. Yang namanya semua manusia. Lalu siapa? Emangnya abang nggak pernah buat dosa? Abang nggak berdosa? Abang Saya berdosa melakukan nggak? dosa tapi bukan dosa yang diwariskan. Itu dosa saya sendiri. Iya, dosa saya sendiri, bukan dosanya orang tua Ya saya. udah, jadi kan dosa. Berbeda dengan orang Kristen. Yang penting kan dosa. Yang penting Kalau kan abang Protestan berdosa. itu memang mereka ya nggak ada hubungannya. Loh, kok nggak ada hubungannya? bukan Yang dosanya penting kan Adam. abang berbuat dosa itu kan Bukan juga apa- itu kan sudah dosa warisan. Loh, siapa yang mewariskan dosa? Itu perlakuan saya sendiri kok. Ya udah, jadi kan itu turun menurun. Yang Turun menurun anak manusia melakukan dosa. lu turun menurun. Itu lagi Sebenarnya Ibu, dosa. yang mewarisi dosa itu cuman agama Protestan. Loh, kok proses? Jadi Islam nggak melakukan dosa? Satu-satunya agama Saya tanya abang. Abang melakukan dosa nggak? yang melakukan itu dengan yang mewarisi itu beda, Ibu. Abang melakukan Beda. dosa itu juga abang sudah mewarisi dosa, udah mewarisi dosa keturunan. Salah. Kok salah pula? Beda. Abang ini Jangan ada fitnah, bagaimana? tidak boleh ada fitnah. Abang ini kalau mau Sekarang kalau ibu berdosa itu karena harus ibu pakai atau karena logika Adam? dulu ngomongnya. Ya, ibu lah yang pakai logika. Sekarang kalau pada saat ibu masih bayi, apakah ibu sudah berdosa? Kita nggak ngomong baik, sekarang kita udah gede. Ibu lahir bawa dosa gitu? Kita sudah gede. Enggak. Kalau ada warisan dari Adam, kalau ada dosa dari Adam, berarti Anda lahir dalam bawa dosa gitu. Setiap manusia pasti lahir membawa dosa. Itu memang keturunan. Agama apa ini? Kecuali Agama dari mana? Mana kecuali dalilnya? dia lahir Mana bayi. dalilnya? Kecuali dia lahir bayi terus mati, itu
kita tidak tahu bagaimana Tuhan membuatnya. Ini Waduh, parah. Coba Mana baca ada dalil dulu. manusia Baca tidak dalil mewarisi kitabnya dosa? dulu di 1 Bagaimana Bang Imin mau jadi guru? Timotius 2. Anda baca dalil dulu, Ibu. Jangan iblisnya terlalu tinggi. Loh, Baca dulu dalilnya. Abang yang iblisnya itu. Loh, Berapa Anda Timotius memfit- berapa? Ada. Abang Anda yang mau jadi iblis guru, kan Anda tapi mengajarkan ngomongnya sesuatu nggak yang masuk tidak benar. akal. Anda yang tidak masuk akal loh, dosa diwariskan. Jadi nggak ada dosa waris. Nggak ada dosa waris. Nggak ada Yang abang berdosa itu kecuali nggak dosa waris itu. Abang melakukan Bukan. dosa enggak? sekarang saya berbuat baik nggak? Itulah dibilang dosa waris. Berarti saya juga mewarisi Kita baik, berbuat perbuatan baik. dosa. Nah, kalau saya berbuat baik berarti itu juga dosa, itu juga adalah warisan dari Adam. Kita ngomong dosa bukan ngomong baik. Kita ngomong dosa. Semua Nah, manusia. kenapa cuman dosanya aja? Kenapa benci kali sama Adam? Sekarang kan abang ngomongnya Kenapa kan benci kali sama masalah Adam? dosa pewaris. Kalian ini Abang kan membahas dosa ibu pewaris. ini keturunan siapa? Iblis atau keturunan Adam? Ya, silakan baca 1 Timotius 2. Baca dulu itu. Silakan. Baca Bibelnya dulu. Jadi bukan cuma modal gereja. Silakan, Bu. 1 Timotius 2. Korintus atau Timotius? 1 Timotius 2. 2 ayat berapa? 14 dan 15. Ayat 15. 14 15. 14 dan 15. Ya, lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan. Itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Namun perempuan akan diselamatkan dengan melahirkan anak. Asal ia bertekun dalam iman. Bagaimanalah EQ Bang Jumain? Kok jongkok banget? Bukan Adam, tetapi perempuan. Namun perempuan itu juga akan diselamatkan dengan melahirkan anak. Kok begitu jongkok? Kok begitu jongkok EQ-nya? Tapi abang suka bahas agama orang. EQ abang aja jongkok. mulai nangis. Itu Gimana? sudah jelas, Perempuan tadi Masa? diselamatkan gak? Ku tanya dulu. Perempuan tadi, istri Hawa tadi diselamatkan gak? Baca sampai habis, jangan Ayo. putus. Kalau begitu, kita tidak udah selesai sampai habis, ceritanya. silakan Anda baca. Ya silakan Anda baca, Kan silakan ada sampai filmnya mulu di Anda agama robek. Silakan. Karena ada filmnya di agama Islam itu tentang Adam dan Hawa. Jadi bagaimana mungkin abang mulai bilang dosa bukan pewaris. Aduh, parah. Aduh. Mam, silakan.
Hai, kalian ini pewaris dosa. Di sini kan dibilang Tuhan di sini. ngomong perempuan akan diselamatkan dengan bertekun, Karena meselamatkan dalam iman, kasih dengan dan melahirkan pengudusan anak. dengan kesederhanaan. Jangan Asalkan diloncat-loncati ia dong. bertekun kepada Tuhan. Makanya dibilang Tuhan itu baik. Itu dia. Walaupun Hawa berbuat dosa, tapi Itu baik. Tuhan Mana dosa warisnya? Mana dosa warisnya? sekarang ini Mana kita dosa warisnya? Kita Mana? dosa waris, abang. Nenekmu Abang kiper, dosa itu kau waris. sendiri yang berdosa, bukan karena ada mewariskan. Sekarang Bukan begini. karena ada mewariskan, bukan juga Abang- karena apa? Bukan juga karena perempuan. Saudara baca, dengar begitu, saya. abang tidak Kenapa usah orang bahas agama Kristen itu orang. penuh dosa? Karena Kiu, orang abang Kristen itu jongkok. mewarisi dosa. Oh, mulai nangis. Coba Anda baca Roma 8 nomor 10. Kenapa Abang- orang Kristen ini mewarisi abang dosa? berbuat Karena dosa kalian enggak? itu memang ada Kristus dalam diri kalian. Abang berbuat dosa nggak kutanya? Saya berbuat dosa itu bukan karena diwariskan, tuyul. Kan loh, kenapa Itu masih yang menuduh dibilang Adam? dosa Kan pewaris. kamu sudah baca, Karena Ibu. abang melakukan dosa, melanggar hukum Bagaimana Taurat. mau diwariskan kalau kitabmu sendiri mengatakan tidak ada dosa waris? Hei, tadi Jadi Anda Islam membaca nggak ada dosa? dalil tidak ada dosa waris, kenapa Anda menuduh lagi Adam? Coba dipakai otaknya sedikit. Abang hanya modal Kita congok, melakukan dosa itu bukan karena pandai diwariskan. ngomong, tapi yang dia abang ngomongkan itu nggak masuk logika. Hanya orang bodoh aja yang bisa abang perbodohkan. Tadi Orang dalil yang Ibu otaknya baca itu maksudnya apa? bijak nggak akan ngomong. Enggak, dalil yang Ibu baca tadi ada mewariskan dosa enggak? Semua manusia Dalil yang tadi yang mewarisi barusan Ibu dosa. baca. Yang perbuatan jahat kita ini itulah dibilang Ya, itu tadi mewarisi dosa. dalil yang Ibu baca tadi Itu itu, dalilnya. dalil yang Ibu baca tadi itu ada mewariskan enggak? Itu dalilnya kan Apa? asalkan dia Apa tekun. dalilnya? Asalkan wanita itu bertekun diselamatkan. Kalau dia tekun, dia diselamatkan. Makanya kita Iya kan? perlu Tuhan Nah, supaya kita sekarang jauh dari dosa. dengar. Kok Di berani situ ngomong? istri Adam loh, kok jadi Anda yang memfitnah Sekarang manusia begini, sih? Di abang situ melakukan jelas-jelas dosa enggak? dalilnya Tidak usah kita ke lain-lain. Abang melakukan dosa enggak? Kalau abang melakukan saya yang dosa, melakukan itu karena jadi saya tidak sendiri usah yang abang melakukan, ngomong Bu. framing dosa tidak mewariskan dosa itu, tidak usah ngomong begitu. Kalau abang tidak tahu maksud arti framing Yang mewariskan dosa. Ibu, dengar saya. Saya berharap Ibu masih ada sedikit supaya masih bisa diwariskan. Ibu, yang mewariskan dosa itu bukan Adam tetapi Kristus. Kok Kristus pula? Orang anak Kristus manusia yang mewariskan dosa. Begini bang, Baca anak Roma. manusia tidak Baca Roma mendengarkan 8, berani perintah baca Roma Tuhan. 8. Berani baca Perintah Roma Tuhan 8. menyuruh- Berani baca Roma 8 nomor 10. Berani baca Roma 8 nomor Kubacakan pun 10. nanti. Berani. Kubacakan pun nanti abang Berani kamu bisa. Oh, memotong nggak berani ayat. dia teman-teman, nggak berani Hanya kau capek baca Bu, membacakannya. nggak berani. Saya kan udah bilang sama Ibu, saya bilang sama Ibu, yang mewariskan dosa kepada Kristen itu adalah Kristus. Justru Kristus yang menolong dosa abang. Kristus. Ya, Justru sekarang Anda Kristus baca yang kalau menolong begitu. dosa Berani abang. nggak Anda Kalau nggak baca Roma 8 10? Kalau nggak ada Kristus, Berani nggak abang Anda bawa dosa baca terus. Roma 8 nomor 7 10? keturunan. Kristus mewariskan dosa kepada Kristen. Hei, Ibu, Roma 8 10 tanya nomor abang. 10 di Sekarang situ begini, tidak usah dijelaskan membahas. Kristus Sekarang begini, tidak usah membahas mewariskan. Alkitab. Baca Karena dulu, abang- baca dulu, baca Ibu, EQ abang tentang Alkitab jongkok. Ibu, baca dulu, baca Roma 8 nomor 10. Baca EQ Roma abang 8 nomor tentang 10, Alkitab Kristus jongkok. mewariskan dosa kepada
Ada Kristen. Sekarang begini. Nggak ada urusan. Boleh ibu menghina saya. Tapi saya berdasarkan Bible. Mau kayak mana? Sekarang gue tanya. Saya Dalam lebih Islam percaya mewariskan bunyinya di dosa Bible itu siapa? Anda yang mengatakan Kristus mewariskan dosa kepada Kristen. Baca. Tanya abang dulu. Baca. Allah abang itu mewariskan dosa sama siapa? Kristus mewariskan dosa kepada Kristen. Kalau EQ abang Baca jongkok, Roma tidak 8 usah nomor membahas agama 10. orang. Baca, jangan menangis. Baca Roma 8. Enggak apa-apa. Baca Roma 8 nomor 10 Orang baca. Islam mewariskan dosa sama siapa? Apa? Orang Islam mewariskan dosa. Enggak ada waris-warisan dosa, enggak ada. Emang kamu pikir kami Kristen? Hanya pengikut Kristus yang mewarisi dosa. Baca Roma 8 nomor 10. Jadi orang Islam nggak gosip berbuat ini dosa. Pasti banyak Jadi orang musuhnya di Islam kompleks berbuat ini dosa. ibu nih. Orang Islam tidak Abang mewarisi ini- dosa, kucluk. Bang Juma, tidak usah merasa sok suci dan benar. Dongok. Makanya kurangi Cek makan dulu. babi. Kurangi Cek makan dulu, babi biar jemaat otakmu abang itu berfungsi. Kurangi makan Udah babi. benar belum jemaat Islamnya Kurangi semua? makan babi ibu. Kurangi Tidak makan usah. babi. Tidak usah. Kurangi makan babi. Saya Ngomongin bilang agama orang. Kristus palsu mewariskan dosa Cek maut dulu. kepada Kristen. Baca dalilnya dulu, Roma jemaat orang 8 nomor Islam. 10. Bagus tidak orang Islam di Indonesia semua. Aduh, gimana sih ibu ini? Nggak usah ngomongin warisan dosa Kristen. Aduh. Hei, Abang selidiki dengarkan. dulu. Kristus mewariskan Selidiki dulu orang kematian Islam maut berdosa kekal enggak? kepada orang Kristen. Dalilnya Roma 8 nomor 10. Abang cek Udahlah, dulu ibu. orang Islam Udah, abang. kamu tukang gosip kau. Melakukan dosa dia. Suruh baca Roma 8. Disuruh baca Roma 8 nomor 10 malah mulutnya sampai bibirnya sampai hitam menggosip. Kita turunkan, tidak jelas. Silakan bang. Kita diskusi. Bang, setelah sekian lama akhirnya saya mencoba berkesempatan untuk coba naik ya. Sebenarnya saya sudah mau tidur gitu. Iya, silakan. Tiba-tiba sebelum tidur saya lewat di kamar ini ya. Saya juga sudah cukup menyimak Iya. apa yang diperbincangkan lewat kamar ini ya. Tapi begini bang, apa Silakan, yang abang Pak. pahami sih? Apa sih yang abang pahami tentang dosa waris itu dulu saya ingin tahu biar saya juga nggak terlalu Oke. terlalu berbusa-busa lah untuk menjelaskan itu. Saya ingin tahu dulu Oke. pemahaman abang tentang dosa waris. Silakan buka kamera bang, kita jelaskan sambil saya Sabar. jelaskan. Saya akan buka tapi Jadi oke lah. ya, Adam tidak mewariskan dosa, Hawa juga tidak mewariskan dosa. Yang mewariskan dosa itu adalah angkatan jahat, di antaranya orang Farisi. Itulah yang mewariskan dosa, dan dosa itu digenapi di Kristen. Kristen ini adalah penggenapan dari warisan dosa orang-orang jahat, di mana Kristen ini adalah pewaris tunggal daripada ajaran orang Farisi, dan Kristus telah mewariskan kepada Kristen kematian kekal di dalam Roma 8 nomor 10 nomor 17. Jadi pewaris dosa itu Kristen, bukan semua keturunan Adam, melainkan hanya Kristen doang yang menerima warisan dari Kristus, yaitu berupa kematian dan neraka jahanam. Dalilnya Kristen mewariskan dosa, satu, di dalam Matius 23 nomor 15, dua, Matius 23 nomor 32, 33, 34, 35, lalu kemudian Matius 7, 22, 23. Itu
fakta real. Endingnya ada di Roma 8:10. Jika di dalam dirimu ada Kristus, tubuhmu memang mati karena dosa. Itulah Kristen. Naas sekali nasibnya. Silakan Bang. Oke Bang ya. Tapi Abang kan sudah tahu kalau kita Siap. berdiskusi, saya pikir tidak perlu mengeluarkan kata-kata yang sebenarnya tidak produktif ya. Artinya saya katakan tidak produktif karena kata-kata itu percuma jika hanya untuk menyerang ya, mendiskreditkan cara orang berpikir. Saya pikir sudah bukan untuk kita lagi ya. Kecuali orang yang mau belajar aja silakan ya menggunakan itu. Tetapi bagi saya mari kita berdiskusi secara elegan. Ya, artinya kalau bisa setiap kata itu dapat dipertanggungjawabkan ya. Kalau kata-kata tidak produktif ya menyerang pribadi saya pikir nggak bisa dipertanggungjawabkan kan? Oke? Oke. Gimana? Saya tidak nyerang pribadi, saya nyerang Kristen. Secara maksudnya keseluruhan saya serang supaya Kristen kita berdasarkan tidak terjebak dalil di Bible dalam gitu. Ya, maksudnya supaya kita, saya coba mengingatkan supaya kita tidak terjebak atau tergelincir di kosakata, penggunaan kosakata yang sebenarnya tidak perlu ya. Kita elegan aja berdiskusi ya. Oke. Saya lagi membagikan Silakan. dialog kita malam ini ya. Oke, saya undang juga teman-teman dari Muslim untuk kayaknya juga mereka turut datang. Bang, saya mau tanya dulu, apakah ini direkam? Direkam. Apakah Abang merekam? Rekam. Oke, baik ya. Biasa kan kalau direkam kan saya juga dibagikan rekamannya ya. Saya suka itu Bang, karena saya... Iya, bisa lihat di YouTube saya nanti. Silakan. Oke, baik. Abang, saya juga kan maaf ya sebelum teman-teman sebelumnya saya menyampaikan karena selama ini saya tidak mempublish tentang dialog kita ya, begitu. Dan yang saya publish ini pun hanya dengan Bang Suma, ada sebenarnya dengan lain-lain, tapi saya tidak publish karena saya juga belum izin, misalnya kepada Yusuf PA, ya, kepada si Papi Gembala dan Pastor Loding. Yusuf PI, Yusuf PI Bang, bukan Yusuf PA. Maaf Yusuf PI, maaf ya, saya salah Yusuf PI. Gitu. Saya tidak mempublish karena saya juga belum minta izin gitu, apa mereka setuju untuk saya publish. Kalau dengan Pastor Loding dan Papi Gembala kita udah temanan lama ya, bahkan kita sering berdiskusi baik di Komal dia ataupun di Komal saya. Kita tetap berteman Bang Suma ya, masih guyon-guyon gitu ya. Meskipun ada kata-kata yang tajam juga sempat dikemukakan dalam membawa narasi, tetapi tetap kita mau tetap terbuka aja untuk bukan untuk melemparkan kebencian kan Bang, sebagaimana sudah saya sampaikan ya. Iya betul. Oke Bang Suma ya. Iya harus sesuai kita bahas data, dulu ya, tentang tentu kita bahas dulu secara runut ya Bang, saya suka begitu ya. Tentang dosa. Bagi iman Kristen itu dosa bukanlah sekedar perbuatan Bang, bukan sekedar saya berbuat jahat, bukan sekedar itu. Karena dosa itu adalah kematian. Ya, kenapa disebut kematian? Ketika manusia memberontak ya terhadap Allah, artinya ketika memberontak, manusia kan melawan atas apa yang Allah inginkan bagi manusia. Makanya ketika manusia memberontak, disitulah ada dosa. Maka disitulah ada kematian. Artinya ketika manusia berdosa, nanti saya bawa di kitab Kejadian ya, Kejadian 1, 2, 3. Tetapi saya runutkan dulu kisahnya, biar nggak terlalu panjang Bang. Nah, artinya ketika manusia berdosa, sementara Allah itu suci gitu loh. Nah, manusia berdosa, Allah suci, tidak mungkin manusia bisa dapat kembali bersekutu dengan Allah. Karena ketika manusia diciptakan, manusia itu pertama kali tidak berdosa. Nanti ketika manusia berdosa, artinya manusia mengikuti apa yang dilakukan oleh iblis ya, manusia disitulah melawan.
tentang apa yang sudah sebelumnya Allah sudah larang. Gitu. Apa yang Allah larang kepada manusia? Jangan kamu mendekati atau makan ya buah yang ada di tengah taman ini. Begitu. Artinya Allah sudah melarang gitu. Tetapi karena manusia artinya tidak mengikuti apa yang Allah perintahkan, nah disitulah si iblis berjumpa dengan si manusia. Oke? Nah disitulah manusia si iblis memperdaya manusia. Ya, kepada si iblis memperdaya perempuan itu. Nah artinya si iblis itu manusia itu terpedaya oleh tipu muslihat si iblis gitu, sehingga mengikuti kata si iblis, sudah tidak mengikuti apa yang Allah perintahkan gitu. Nah jatuhlah dalam dosa. Nah dari situlah manusia terpisah dengan Allah. Disitulah kata kematian keluar. Ya, pada hari ini ketika engkau mau makannya engkau akan mati ya. Nanti saya tampilkan ayat-ayatnya ya. Nanti Bang Suma juga tanya mana dalilnya gitu loh. Nanti saya narasikan dulu ya. Nah, jadi disitulah manusia berdosa. Dari dosa itulah maka Tuhan mengatakan pada hari ini juga engkau akan mati. Bukan cuma mati secara jasmani, tetapi mati terpisah dengan Allah selama-lamanya. Terpisah karena tidak layak lagi. Manusia sudah berdosa, sementara Allah itu suci kan? Begitu. Nah, akibatnya manusia terpisah dalam kekekalan. Ya. Makanya dalam Roma 3:23 semua orang telah berbuat dosa. Semua. Berarti tidak ada yang terkecuali. Roma 6:23 bilang, ya, sebab upah dosa itulah maut, mati. Artinya mati di dalam kekekalan. Kan begitu. Mati dalam kekekalan akibat karena manusia memberontak terhadap Allah. Mati dalam kekekalan terpisah dengan Allah selama-lamanya. Pertanyaan, jika seperti itu kisahnya, apakah Allah, saya membuat pertanyaan refleksi ya Bang, apakah Allah membuat manusia untuk dimatikan? Kan begitu. Apakah Allah menciptakan manusia untuk dimatikan? Silakan Bang Sobat. Gimana pertanyaannya? Apakah Allah menciptakan manusia supaya manusia itu mati? Pertanyaannya gimana? Untuk dimatikan? Jadi gini, manusia diciptakan oleh Allah untuk mengisi bumi. Karena Dia menciptakan manusia untuk mengisi bumi, maka otomatis manusia tergiring dari ada menjadi tiada di bumi. Karena kenapa? Karena bumi ini terpenjara oleh ruang dan waktu. Segala sesuatu yang terpenjara oleh ruang dan waktu itu menuju kepada kebinasaan. Nah, sedangkan sebelum Adam dicipta, dia diperuntukkan untuk mengisi bumi, bukan untuk mengisi di Eden, tapi bumi. Berarti dia dicipta untuk mati. Oke, teman-teman Gitu, ya. Nah, Saya garis sekarang bawahi. Jadi manusia diciptakan Allah, di mana manusia itu adalah makhluk. Saya pinjam lagi ya, ini bukan dalam iman Kristen ya. Saya pinjam lagi istilah teman-teman Muslim yang sering mengatakan ini. Jadi Allah menciptakan manusia, manusia diciptakan sebagai makhluk paling mulia, harus mati gitu Bang. Jadi Allah mengisi menciptakan bumi berarti dia harus mati. Allah menciptakan manusia supaya manusia itu mati. Iya. Begitu ya? Betul. Oh, Kan untuk bumi, kan untuk di bumi Bang. betapa kejamnya Allah gitu loh. Kalau begitu, Allah sengaja menciptakan manusia sebagai kejam, makhluk yang paling mulia. Allah, Tapi ntar dulu, bukan. gantian Bang. Jadi Gantian betapa tapi dari kejamnya tadi Allah ngomong, kalau udah pernah berhenti ngomong, saya nggak ada waktunya ngomong.
Tadi kan abang sudah menjawab. Anda harus membedakan di depan jemaat gereja dengan di hadapan saya. Jangan dibawa-bawa saya ke depan jemaat. Kita sama-sama Nanti kalau saya orang yang bawa paham Anda Bible. ke depan jemaat. Bedanya saya jujur. Akan lebih salah lagi Anda. Saya Maksud saya kita gini, berdua aja dengan Saudara Leo, pengikut Anda di sini. jangan Anda kalau berhadapan Tadi dengan kamu saya sudah yang mengatakan pakar, mati, Allah menciptakan yang manusia pakar mati. Dan Bible kamu bilang ini. iya. Aduh. Nah sekarang Anda tunjukkan kepada saya di mana dalilnya Tuhan menciptakan manusia untuk kekal. Hidup kekal di bumi mana? Ya, kita dalilnya. masuk dulu. Untuk Iya, hidup nanti saya kekal di jelaskan Eden mana ada dalilnya? dalilnya, Ada, gitu loh. ada dalil. Jadi gitu. Enggak, ada jangan banyak. dijelaskan. Kalau Iya, Anda membantah banyak. narasi saya, saudaraku, kalau Anda membantah narasi saya, paling tidak Anda bantah dengan dalil. Mana dalilnya Tuhan? Jadi, tadi Baiklah saya kan kami sudah menciptakan katakan, manusia untuk biar hidup tidak kekal di terlalu Eden mana? panjang, Bang. Mana dalilnya? Nanti saya narasikan ini baru saya akan berikan dalilnya. Biar nggak panjang, Bang, gitu loh. Tetapi begini, saya masuk Enggak, dulu dalil- dalam diskusi tadi. Tunggu. Jadi Satu aja abang saya. setuju gitu, Allah menciptakan manusia untuk dimatikan gitu. Tadi abang sudah katakan iya, kecuali Anda bisa meralat Untuk di kembali. bumi. Untuk Mau di bumi, atau jangan. dimanapun, saya tanya. Astagfirullahaladzim, Bukan soal di ya Allah. buminya, saya tanya. Apakah Allah menciptakan manusia untuk dimatikan? Terserah mau di bumi atau di planet mana, silakan aja. Tetapi konteksnya atau esensinya Ya, di bumi. adalah, Maka apakah saya Allah menciptakan manusia untuk dibinasakan? Gitu Bang, di bumi. Oke, saya ikuti aja, di bumi. Ya, jadi gini. Oke. Tuhan menciptakan Adam untuk mengisi bumi. Dengan demikian, Adam dicipta di bumi ini pasti mengalami kematian. Karena bumi ini tidak kekal. Yang kekal itu adalah hidup setelah di bumi. Maka Adam dicipta, ketika dia diciptakan untuk mengisi bumi, ada tujuannya untuk beribadah, mengabdi. Setelah itu baru dipindahkan ke alam kekal, yaitu surga atau neraka. Ini sentimen dosa waris aja ini yang Anda Bentar bawa. dulu Bang. Jangan Seakan-akan kamu ketika kesentimen Adam dosa tidak waris. makan buah. Nah, sekarang saya minta dalilnya di mana Tuhan menciptakan Adam untuk kekal di Eden. Silakan. Iya. Enggak, Abang belum menjawab pertanyaan saya. Jadi kalau seperti itu Di pernyataan mana Abang. kupingnya ya? Abang Leo ini di mana kupingnya ya? Waduh. Loh, begini, jangan begitu ya. Justru konsentrasi Anda yang perlu ditingkatkan supaya bisa dengar dan memahami apa yang saya tanyakan. Oke. Bukan kuping saya yang dipertanyakan. Logika Anda yang harus Anda pertanyakan kembali. Baik. Saya jelaskan Oke. ulang ya, dengarkan Kejadian baik. 6 saya kasih data Bentar, ya. jangan dulu, Bang. Kejadian 6 saya kasih data. Kejadian 6. Anda aja yang bicara kalau begitu. Ya, rohku tidak selama-lamanya akan tinggal di dalam. Saya kasih data dulu Bang, nanti saya minta data dari Anda juga ya. Kejadian 6, Ya. rohku tidak selama-lamanya berdiam di dalam diri manusia, tetapi manusia hanya akan hidup 120 tahun saja. Nah sekarang saya minta data sebaliknya, bahwa Adam dicipta kekal di Eden. Silakan. Abang jawab dulu soal kematian yang kaitannya dengan dosa. Apakah Allah menciptakan Saya manusia? sudah kasih Fokus, dalil. Bang. Kejadian Dengarkan. 6. Nanti saya ke bawah ke Aduh. Saya udah Jangan kasih dalil melakukan, kejadian 6. Abang gini ya. jangan Rohku melakukan- tidak selama-lamanya Abang pernah akan mendengar tinggal nggak? di dalam Bang, diri manusia, melainkan hanya ini namanya 120 abang tahun mau lari saja. Dengar enggak dari itu? Pokok ya. Itu dalam istilah Abang logika dengar nggak itu. dalil yang barusan? Mulai panik dia. Enggak, bagaimana kalau kita Teman-teman, mau mulai dia tanya panik. jawab, tapi Mulai panik abang dia. tidak, saya tanya, abang tidak jawab. Tetapi abang hanya berusaha mengejar untuk Saya bertanya kasih kepada dalil saya. langsung. Saya kasih dalil. Enggak. Saya kasih Iya. dalil. Kejadian 6. Abang mau diskusi enggak gini? Rohku tidak selama-lamanya tinggal di dalam diri yang manusia. Saya tanyakan gini bang. Rohku tidak selama-lamanya. Konteks, aduh nggak runut, loncat-loncat Itu dalil. kalau begini diskusi gitu loh. Pertanyaan saya, Nah Bang, sekarang saya minta sederhana. dalilnya mana Tuhan Apakah menciptakan Adam. Allah menciptakan manusia? Ini kan bicara kematian, Bang. Nanti saya bawa pada dalil gampang. Oke, begitu. Tadi saya sudah nyatakan kan, gitu kan? Karena dosa,
Tadi kan? Dosa itu bukan sekedar perbuatan. Dosa itu bukan sekedar mati jasmani, tetapi mati rohani. Dalilnya apa? Roma 3:23 dan Roma 6:23. Ya. Paulus. Karena Paulus. dosa akibatnya manusia mati. Paulus dibawa-bawa. Nah, makanya saya tanyakan kepada abang sekarang, menurut abang, Paulus. kalau Allah menciptakan manusia, apakah manusia diciptakan untuk mati? Abang nggak jawab. Jawab aja menurut apa yang abang pahami, menurut dalil abang. Saya bilang kejadian. Begitu loh. Silakan jawab. Saya sudah bilang dalilnya kan udah jelas tadi. Nggak ada kupingnya orang ini. Saya baca dalil begini. Kejadian 6 langsung. Apakah abang sudah menjawab? Iya, Allah menciptakan manusia untuk mati. Anda itu gangguan jiwa. Saya tidak pernah mendengarkan jawaban. Iya. Nah sekarang begini, Anda mulai menggunakan sudah berapa kali? Ya. Iya. Teman-teman silakan. Apakah Bang Subah sudah menjawab? Iya, manusia diciptakan Allah untuk mati. Nah kalau abang mengatakan iya, manusia diciptakan Allah untuk mati, betapa kejamnya Allah menciptakan manusia untuk mati. Iya. Manusianya diciptakan tetapi untuk mati, dimatikan. Kejadian kan gitu. Jawab aja dulu Bang. Lebih kejam lagi kalau Adam tidak berdosa dan juga istrinya tidak berdosa, tidak mewariskan dosa, tetapi Anda fitnah telah melakukan dosa dan mewariskan dosa itu kepada keturunannya. Itu jauh. Aduh, minta ampun deh kalau diskusi begini. Orang gila ini. Abang nggak bisa jawab gitu loh. Apakah abang jadi begini? Apakah Allah menciptakan manusia saya sudah supaya jawab? Begini teman-teman dengarkan ya. Gampang pertanyaannya. Apakah Allah menciptakan Suma? Gila dia. Supaya Suma mati? Jawab aja. Iya. Oke. Iya. Nah kalau begitu berarti kan Allah begitu kejam. Iya. Bahwa Allah menciptakan Suma untuk dimatikan. Terserah. Kalau begitu sekarang itu intinya. Sekarang pertanyaan. Sekarang kalau begitu di mana saya kembalikan. Saya kembalikan kepada Anda. Saya balik bertanya. Saya kembali bertanya kepada Anda. Tolong tunjukkan di mana dalilnya Tuhan menciptakan Adam untuk kekal di Gan Eden. Kasih dalil. Oke, baiklah ya. Silakan. Terima kasih. Kita baca aja kalau begitu kitab Kejadian ya. Silakan. Teman-teman. Kita baca kitab Kejadian. Sabar ya. Tapi begini Bang ya, saya butuh ketegasan jawaban Anda bahwa Allah menciptakan manusia termasuk jangan tapi-tapian, saya minta dalil. Iya nanti saya minta dalil. Di mana Tuhan menciptakan Adam di Eden untuk hidup kekal di sana mana? Silakan. Gitu, sabar ya. Ya. Artinya teman-teman kita simpulkan ya supaya tidak lari-lari pembahasannya. Bang Suma sudah menyatakan memang Allah menciptakan manusia untuk dimatikan, gitu kan? Oke, biar tidak berpanjang-panjang saya mencoba menjelaskan dari kitab Kejadian ya. Di kitab Kejadian ayat 1 ya. Sampai kepada terlalu panjang kalau saya bacakan Bang ya. Nanti tetapi kalau Abang mau saya bacakan, saya bacakan. Satu dalil. Saya sampaikan pada penciptaan aja ya. Satu dalil yang mengatakan satu dalil, tolong tunjukkan kepada saya dalilnya di mana Tuhan menciptakan Adam untuk hidup kekal di Eden. Ya, sabar. Sudah ya. Jadi di dalam Kejadian 1. Saya kasih kepala saya, kau potong kalau ada dalilnya. Bang, saya sudah tadi ambil leher saya Bang, kalau ada dalilnya ambil. Nanti leher saya ambil juga gitu. Iya kan Anda lebay kali, terlalu lebay. Mana dalilnya? Dalil. Ya mana dalilnya? Ini diskusi ini sebenarnya. Saya serahkan kepala saya untuk kalian. Nih, kalau ada dalilnya itu, ambil leher saya. Silakan. Kabur. Nipu. Udah ku kasih Kejadian 6 nomor 3. Tuhan berfirman, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam diri manusia, sebab mereka adalah daging.
Mereka hidup hanya 120 tahun saja. Anda mengatakan itu nggak ada hubungannya, nenekmu kiper. Kau baca Kejadian 3 nomor 22. Di situ Tuhan melarang jangan sampai Adam mendekati pohon kekal. Karena kalau sampai Adam makan pohon kekal, maka dia akan kekal sama seperti aku. Maka Tuhan menghalangi Adam agar jangan makan buah kekal. Maka diusirlah dia dari Eden ke bumi. Tuyul. Cetek ilmu pendeta Edi Leo. Cetek. Cuman ilmu penipuan. Kabur. Kau nggak bisa berdiri tegak karena kau dusta. Kau bilang leher saya ini kau ambil, kau gantung di mana gereja terbesarmu di Indonesia. Ambil leher saya kalau ada dalilnya Tuhan menciptakan Adam untuk kekal di Ganbi Eden. Leher saya kau ambil. Ini kalian saksi seluruh Kristen Indonesia. Kalau ada dalilnya Adam diciptakan kala itu untuk tinggal di Eden selama-lamanya kekal, leher saya ambil. Rela saya, kepala saya kau potong. Ilmu cetek sok hebat, naik ke sini emosi udah dibilang kau jangan pernah menganggap saya jemaat. Ilmu kau itu meskipun kau sudah jadi pendeta 1200 tahun, kau belum bisa mengalahkan pemahaman saya terhadap Bible. Pahami itu. Kau Kristen, lahir dari Kristen, kau makan dari uang Kristen. Tapi ilmumu untuk menghadapi saya memakai Bible itu belum apa-apa, belum ada apa-apanya. Jadi jangan kau merasa kau lebih pintar dari Bang Suma karena kau Kristen. Belum tentu. Belum tentu. Karena kau menjadi Kristen bukan karena kepintaran. Ku bilang sekali lagi, ini kepala ambil, bawa, gantung di gereja yang terbesar di Indonesia ini. Kalau ada dalilnya Tuhan menciptakan Adam untuk hidup kekal di Eden saat itu, ambil leher saya. Hah? Begitu hebatnya. Enggak seperti kalian. Kalau ada dalilnya gini, saya lompat dari Monas. Tapi ada dalilnya tapi tidak loncat-loncat. Saya enggak. Kepala saya kau ambil kalau ada dalilnya. Kecuali kau bikin rubah kitabmu itu lagi. Tapi nggak bisa karena sudah terlanjur ada di sini. Saya pegang kalau ada yang berlawanan berarti baru lagi berubah lagi dalilmu berarti. Aku minta dalilnya malah lari mencret. Kejadian 3 nomor 22 kau baca itu botak. Woi, pengepul perpuluhan kau baca itu. Kejadian 3 nomor 22 kau baca. Tuhan tidak mau Adam hidup kekal di Eden. Berani baca dalil itu? Makanya saya bilang tadi Roma 8:10. Kalau kau mengaku Kristus ada dalam dirimu, maka tubuhmu memang mati di dalam dosa. Ternyata kalian pewaris kematian. Roma 8 nomor 17 lebih ngeri lagi tuh yang dikatakan di sana. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Ahli waris apa? Ahli waris kematian. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji dewa atau theos yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu, nah itu ditegaskan tuh oleh Paulus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Kristus supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus. Yeay. Udungi. Silakan Om Leo, kalau malu naik. Tutupi rasa malu Anda itu. Tadi Anda sudah kabur. Naik lagi. Jangan kabur kayak anak kecil. Jangan kabur kayak anak kecil karena sudah tak berdaya menghadapi saya. Anda kabur. Enggak usah kayak gitu kali. Dari awal Silakan. saya sudah bilang kita diskusi dengan baik, secara elegan. Tidak perlu menggunakan bahasa-bahasa yang tidak perlu.
bawa-bawa potong kepala, gimana sadis kan itu Bang. Kesian anak-anak kita yang mendengarkan gitu loh. Lah, lebay kamu. Sudah oke itu. Justru karena itu saya akan tidak mau bongkar lagi, dusta saya Anda tidak mau sebagai berdiskusi, seorang tetapi pendeta gitu. Saya tidak mau diskusi gaya barbar begini Bang, ya. Saya minta maaf ya. Saya mundur diri Barbar dulu ya. pula. Saya mundur diri. Silakan, ya. silakan Nggak mau saya Anda berdiskusi tunjukkan begini. dalilnya, Saya udah baru dalilnya di menunjukkan mana dalil, Tuhan Anda sudah menciptakan bawa-bawa Adam kepala. Kenapa untuk sih Anda kekal. begitu emosian, tantrum Kalau dengan ada, saya? kalau ada, Maaf teman-teman, saya kalau harus ada mundur dalilnya. ya. Kalau nggak ada mau berubah cara dalilnya, diskusinya, Pendeta Leo. saya pikir kelas Anda itu Nggak ada dalilnya. perlu ditingkatkan Nggak ada lagi dalilnya. ya. Kelas berdiskusi Anda mesti Anda perlu cuma datang di sini emosi, ditingkatkan lagi ya. Saya nggak emosi doang. Kamu yang Pamer bawa so kepala pintar, itu yang so emosi ya. hebat. Terlanjur, Gitu, ya. terlanjur merasa Oke, udah, Bang, kamu pintar, tenangkan diri terlanjur kamu. diangkat menjadi Begini, Bang, pendeta, Bang. meskipun nggak Kamu ada tenangkan diri kamu dalilnya. dulu. Nanti Nggak pada malu, kesempatan yang nggak saya juga malu. undang-undang kamu, tapi kamu nggak Malu, mau malu. tanggapi. Malu. Kalau saya mau naik ke koma Malu. ini dengan cara begitu, Malu. gimana ya Malu. teman-teman? Malu, Ini malu, tidak malu, mengedukasi, malu. Mana sobat. dalilnya? Mana Ya. dalil? Dalilnya Ini mana? tidak mengedukasi. Dalilnya mana? Enggak, kamu tenangkan dulu. Dalilnya Sobat. mana? Banyak ada segudang. Saya tenang, saya malah tenang. Kamu aja bisa Mana coba-coba. coba satu aja, satu kita punya tunggu. Saya Saya diam, nggak tahu gitu saya loh. diam. Saya kasih Tetapi Anda saya mau kesempatan tekankan cara 5 menit diskusinya untuk apa. membacakan dalilnya. Jangan barbar di begitu mana dong, Bang, Tuhan ya. menciptakan Anda. Oke, kamu tenangkan diri dulu ya. Untuk Saya kekal di memberikan Eden. Silakan, kesempatan saya bagi diam. kamu 5 menit. untuk menenangkan Silakan. diri ya teman-teman. Maaf ya teman-teman. Gitu. Bukan soal takut, bukan. Tetapi saya nggak mau diskusi kayak barbar. Ya, perbaiki dulu cara kamu ya. Nanti pada Silakan. kesempatan berikut Saya aja sudah, ya. saya Maaf ya, sudah Bang diam. Soma. 5 menit Anda silakan ajukan dalil. Lari lagi dia. Malu. Malu. Sudah punya nama besar di gereja, tapi ternyata tak ada dalilnya. Lebay kau botak, lebay. Kau itu diharap bisa memberikan pertolongan kepada teman-temanmu Kristen. Saya mengatakan kepada saudara, Adam tidak mewariskan dosa. Yang mewariskan dosa adalah angkatan jahat. Siapa angkatan jahat itu? Tanya Yesus. Yesus yang menjelaskan tentang angkatan jahat, sang pewaris dosa manusia. Yang mewarisi dosa adalah angkatan jahat, dan angkatan jahat itu adalah Leo in the gang. Leo dan jemaatnya adalah pewaris dosa. Makanya Yesus datang untuk menebus Leo dan teman-temannya. Tapi ada tapinya. Tapi ada tapinya, mati dalam dosa sama doang. Silakan, mana tahu ada jemaat yang ingin menutupi malunya Pendeta Leo, silakan. Semangat malam menjelang subuh, Saudara Cepek. Pendeta Leo sudah sangat malu, teman-teman. Iya. Guru saya nyimak. Halo, semangat malam, silakan. Halo, adakah jemaat yang bisa menutupi malunya? Malam juga dari Kristen Katolik. Oke, silakan buka kamera, Bang. Silakan kita diskusi. Semoga bisa menghibur jemaat yang lain. Kan tadi jemaat lagi dipermalukan sama Pendeta Edi Leo. Silakan. Silakan saudara. Iya bang. Buka kamera, buka mic-nya. Nah ya malam. Malam juga. Silakan bang, silakan. Tolong tunjukkan dalil di mana Tuhan menciptakan Adam untuk kekal di Eden. Silakan. Itu kan bicara apa ya? Bicara kitab Kejadian. Makanya kitab Kejadian 3 ayat 3 itu ada perintah jangan kau makan atau raba.
Kalau kau raba, kau mati katanya. Makanya perempuan itu kan dalam Kejadian 3 menyatakan, ya jangan makan. Berarti Iya. nggak ada dalil. Justru dalil itu membuktikan bahwa Adam dicipta bukan untuk kekal di Eden. Itu bang, kalau Adam nggak makan hari itu mungkin besok, nggak besok lusa, nggak lusa besoknya lagi. Tidak ada janji untuk kekal di sana, nggak ada. Gitu bang, jadi tak ada dalilnya Adam itu untuk hidup kekal di Eden, nggak ada. Ya, jadi kalian kalah, Kristen sedunia kalah dari Bang Suma seorang diri. Artinya bahwa konsep Seperti apa dosa ini? waris tidak ada Adam dicipta untuk kekal di Eden saat itu, nggak ada dalil. Justru ketika Anda membaca Kejadian 3, jangan kau makan buah, sebab kapan kau makan buah hari ini juga kau akan mati. Artinya nggak ada janji untuk kekal di sana, nggak ada dalilnya. Justru dengan adanya ancaman itu bukti bahwa Adam dicipta bukan untuk kekal. Kalau dia dicipta untuk kekal di situ, mau makan kek, mau tidak makan kek, mau makan satu karung, satu kontainer, satu kampung, satu desa, tetap saja hidup kekal karena sudah dicipta untuk kekal. Tapi karena tidak ada, maka malah diancam. Kau makan, kau mati. Nggak ada berarti jaminan untuk hidup kekal di situ, nggak ada. Gitu. Artinya bahwa selama ini 2000 tahun Kristen itu diprank dengan konsep dogma yang tidak ada data dasarnya. Bahwa Adam mewariskan dosa itu bohong. Itu adalah kebohongan yang diwariskan gereja. Yang betul adalah Kristen mewarisi dosa angkatan jahat. Itu baru betul. Kristen ini adalah agama pewaris dosa dari angkatan jahat. Saya bisa pertanggungjawabkan itu dengan data. Kalian itu adalah pewaris dosa. Dosa itu kan dianggap pelanggaran perintah, itu yang dimasukkan dosa. Artinya manusia pertama ini tidak tunduk, tidak taat, bahkan menentang Tuhan ketika ada perintah. Dan setiap kita memiliki, gimana biar ku ajari kau arti dosa itu apa. Kau kan tidak mengerti dosa itu apa pengertiannya. Makanya gini, kalau kau membantah, coba jelaskan dulu arti dosa itu apa, asal usul dosa pertama itu sekali itu apa, bagaimana. Oke. Coba jelaskan dulu. Dosa itu adalah upah dari pelanggaran perintah. Masalahnya Adam itu tidak mewarisi dosa. Melanggar, tapi tidak mewariskan kepada jadi pertanyaan samamu gini, dengar. Pertanyaannya kan asal usul dosa. Lalu dosa itu apa pengertiannya? Coba. Tidak ada asal usul dosa, nggak ada. Kalian aja bikin cerita sendiri. Kalian ngarang sendiri karena akibat Paulus yang ngajarin itu. Nggak ada asal usul dosa. Dosa dilakukan oleh masing-masing orang. Lalu Anda tahu dosa itu dari mana? Dosa itu pertama sekali. Dosa itu segala sesuatu dosa, nggak ada dosa pertama kali, nggak ada. Itu fitnah iblis terhadap Adam. Itu fitnah iblis terhadap Adam. Jangankan Adam, Hawa istrinya pun tidak berdosa. Baca 1 Timotius 2 nomor 14, nomor 15 kalau Anda berani. Bukti bahwa Adam dan istrinya tidak mewariskan dosa. Itu kalian aja yang mewariskan bohong. Adam Hawa itu bercerita di kitab Kejadian. Makanya Anda kan nggak ngerti nih asal usul dosa itu apa, pengertian dosa itu Paulus tidak apa. Paulus sendiri yang mengatakan tidak ada dosa Adam dan tidak ada dosa bininya. Paulus pendiri agama Kristen yang menerangkan itu. Masa Anda nggak paham sih?
Karena memang pengikut Paulus 2 kali lebih jahat daripada Paulus. Itu kata Yesus. Bukan, Wajar. jelaskan dulu arti dosa itu apa. Kapan pertama sekali Dosa asal itu usul dosa itu ada pelanggaran, menurut cumi. Kapan? Dosa Berbicara itu tidak kapan? punya asal usul. Gimana sih? Dosa itu Kapan? masing-masing manusia yang berbuatnya tuyul. Kapan asal Tidak ada dosa usulnya diwariskan itu kecuali ada? dosa angkatan jahat. Lul. Hei. Kapan dosa Adam tidak itu mewariskan pertama dosa. sekali ada? Yang mewariskan dosa itu angkatan jahat, Dul. Adam tidak mewariskan dosa. Yang mewariskan dosa itu angkatan jahat. Dan yang menerima sebagai pewaris adalah Kristen. Kalian pewaris dosa dari angkatan jahat, bukan dari Adam. Kalian tidak mewarisi dosa dari Adam, tapi kalian mewarisi dosa dari angkatan jahat. Bukan pertanyaan. Paham kau sampai situ? Untuk asal usul. Saya Anda tahu sudah- ngerti nggak asal usul? Asal usul ngerti Saya nggak? sudah menjawabnya. Saya sudah menjawabnya. Dengarkan. Tidak ada dosa asal. Itu nggak ada. Yang ada adalah dosa yang diberikan, yang ditanggungkan kepada keturunan. Siapa yang memberikan itu? Angkatan jahat. Siapa mereka? Pembunuh Habel, pembunuh nabi-nabi, pembunuh orang-orang benar sampai ke Zakaria. Penerusnya, keturunannya, dan siapa yang menerima ajarannya, itulah pewarisnya. Paham sampai situ? Ya Anda yang nggak paham. Pertanyaanku kan, kapan pertama sekali dosa itu ada? Atau ginilah, dirimu kapan pertama sekali berdosa? Kapan? Apa yang ingin kau sampaikan? Saya sudah menjawabnya. Adam tidak mewariskan dosa. Yang mewariskan dosa itu adalah Kristus, alias angkatan jahat. Paham? Tanggapi pernyataan saya. Jangan Gimana ya bolak kau balik ini? kayak orang blow on. Kau ngerti nggak? Dosa Kamu itu yang nggak apa? paham. Saya sudah bilang tidak ada Adam mewariskan dosa. Yang mewariskan dosa itu adalah Yesus kepada Anda. Benar-benar lah. Hei, tidak ada Adam mewariskan dosa. Yesus yang mewariskan dosa kepada kamu. Iya, kita anggap tidak ada. Paham? Lalu asal usulnya kapan ada dosa itu? Tidak ada asal usul dosa, kucluk. Tanggapi pernyataan saya. Yesus mewariskan dosa kepada Kristen. Ayo, tanggapi itu. Jangan kau fitnah Adam. Adam tidak mewariskan dosa apapun kepada keturunannya. Camkan itu baik-baik. Yang mewariskan dosa adalah Kristus. Kristus Kau ini mewariskan nggak paham dosa yang kau kepada bicarakan. Kristen. Suaramu aja kuat. Jadi Berarti dosa kamu itu- harus dosa itu oke, adalah berarti kamu harus dosa berarti itu kamu harus adalah- dibawa. Cari, ambil pulpen, Jilat kloset. ambil pulpenmu. Jangan di sini. Jangan di sini berarti. Kau cocoknya di gereja nipu, jangan di sini. Begitu tajam saya mengatakan Adam tidak mewariskan dosa. Yang mewariskan dosa itu adalah Kristus. Kepada siapa? Kepada Kristen. Ayo, kurang apa lagi pernyataan saya? Bang Suma begitu loh. Berani Bang Suma ngomong kayak gitu. Oh iya. Berani. Sejak kapan itu Bang ada Kristus mewariskan dosa? Naikkan Kristen biar ku ajarin. Bang Juma, kamu bilang kami Kristen pewaris dosa. Tapi kenapa kamu Islam melakukan dosa lebih banyak? Jadi Islam yang melakukan dosa itu bagaimana itu? Pewarisan dosanya bagaimana? Kita berbicara mengenai. Kenapa kamu orang Islam itu lebih banyak Kita melakukan dosa? Diam. Di Kristen tak ada lagi perintah Tuhan yang dilakukan oleh Kristen. Semua perintah Tuhan sudah dibatalkan Paulus.
Catat itu Bagaimana dulu. yang maksud Bang Jumin? Efesus 2:15. Dengan matinya, Pewaris dengar. Tapi kalian melakukan dosa juga lebih banyak dari Kristen. Dengar. Di Islam dosa tidak diwariskan. Kalau umat Islam melakukan dosa itu dosanya sendiri, bukan dosa keturunan, bukan dosa diwariskan. Makanya kalian Berbeda dengan diselamatkan. Kristen. Di Masuk Kristen, api neraka semua. makanya di kami Kristen ada yang itu menjamin. Kami ada yang menjamin. mana jaminannya? Coba Kami tunjukkan bisa dalil. masuk surga Coba karena jaminannya. ada Kasih dalil. Kasih dalil. Loh, Kasih dalil. Dalil mana dalil? Mana? Bang Dalilnya Juma mana? pun ngomong dari tadi nggak pakai dalil, pakai conggokan. Enggak ada dalil. Ya udah Anda di bawah enggak ada dalil. Enggak ada dalil. Kristen enggak ada dalil diselamatkan. Kenapa? Karena Kristen itu berdasarkan Roma 8:10 dan nomor 17-nya, Kristen adalah pewaris. Pewaris apa? Nah, pewaris Kristus. Kristus mewariskan apa? Baca Roma 8 nomor 10. Mantap kali. Yesus terkutuk mewariskan itu kepada Kristus mati dengan jalan kutuk. Itu diwariskan kepada Halo, dari sekte mana Bang? Musa Hulu. GBI Bang. Halo Bang. Ya? Halo. GPI? Ya. Iya GBI. Gereja GPI? Betul. GBI, buka kamera silakan Abang. Anda pewaris dosa silakan buka kamera. Oke, sabar Bang. Oke, Santai Bang. santai banget. Ini Sabar, kenapa Bang. dibawa sibuk? Saudara Z Sabar, lagi ya. ngapa? Lagi makan kresek? Saudara Z ini apa Katolik juga? Saya Kristen Protestan Bang. Halo, Saudara Z. Oke, buka kamera silakan. Kita diskusi bertiga. Silakan. Silakan. Iya. Saya tidak menemukan ada data di Bible Adam mewariskan dosa, begitu juga istrinya. Malah Paulus mengatakan di dalam 1 Timotius 2:14-15, Adam tidak melakukan dosa dan istrinya pun diselamatkan. Itu dalilnya, Bang. Nah, Kristen mengusung dosa waris. Rupa-rupanya Kristen ini adalah yang menanggung dosa angkatan jahat akibat membunuh orang-orang benar, mulai dari Habel sampai kepada Zakaria. Jadi menurut Bible, Kristen adalah penggenapan dari dosa waris angkatan jahat. Begitu. Bagaimana tanggapan saudara-saudara? Silakan. Oke Bang, selamat malam Bang. Malam juga saudara. Masa Hulu. Silakan. Ya aku mau menanggapi memang pada dasarnya manusia itu tidak ada Ya. yang kekal. Ya Bang. Iya. Terus? Karena pada dasarnya manusia itu tidak ada satupun yang akan kekal. Yang kekal itu hanya imannya. Cuman aku datang ini Bang, aku mau nanya. Kalau mewariskan dosa itu memang tidak ada memang ayatnya. Aku terus terang tidak ada ayatnya. Tapi Tuhan, Tetapi Kristen mewarisi dosa dari angkatan jahat, ada dalilnya. iya ada memang. Tapi aku nggak mau nanyakan ke situ Bang. Aku mau cuma nanya. Aku kan Kristen ini.
Aku Kristen tapi di rumah ada Al-Quran. Aku mau nanya. Iya. Apa sih jaminan kalau kita masuk Muslim itu, Bang? Jaminannya surga Firdaus, kekal di dalamnya. Alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 11. Ada dalilnya, Bang ya? Ya, itu tadi barusan. Oh, itu dalilnya. Cuman banyak saya menemukan Iya. di Al-Quran Abang Juma ini yang bertentangan, Bang. Jadi saya ragu gitu kan. Kalau di Kristen ini kan apa namanya, benar-benar ada ayat langsung kita mengerti gitu loh. Iya, Misalnya karena ini itu bahasa manusia. Beda dengan Al-Quran. Misalnya ini Itu jaminan bahasa kita pencipta orang langit dan Kristen bumi. Misalnya kita jaminan orang Kristen itu di Yohanes 3 yang ayat 16 sama di Wah, 10:28. itu bukan jaminan untuk orang Kristen. Jangan salah. Jaminan untuk siapa itu, Bang? Itu untuk orang yang percaya kepada Yesus. Anda kan bukan orang percaya Yesus. Saya percaya Yesus, Bang. Nah, kalau saya percaya nggak kenapa jadi Yesus Kristen? sampai sekarang mungkin saya udah pindah agama, Bang. Iya, maksudku kalau percaya Yesus kenapa jadi Kristen? Justru itu yang aneh. Yang memang ajarannya Orang kalau percaya Kristen, Bang. Yesus itu bukan Loh, di mana Yesus mengajarkan agama Kristen? Di mana? Kapan? Menyebut Kristen aja Yesus tak pernah. Di mana Yesus mengajarkan Kristen? Kapan coba? Mana dalilnya? Kasih ke saya. Saat dia berumur Kristen 10 tahun, itu kalau saat dia berumur 10 tahun mana ada dia mengajarkan Kristen? dia sudah mulai mengajar, Bang. Iya, tapi ajarannya adalah ajaran Yudaisme, bukan Kristen. Tak pernah Yesus mengajarkan Kristen. Kristen itu orang asing di luar Yahudi yang memakai nama Yesus untuk menyesatkan orang lain. Kalian tidak dikenali oleh Yesus. Kalian hanya memakai nama Yesus untuk menjerat orang lain menjadi pengikut Kristus yang datang kepada Paulus. Itu bukan Yesus. Gitu. Jadi Kristen ini adalah pewaris neraka. Begitu. Silakan. Oke lah, Bang, kalau gitu, Bang. Terima kasih, Bang, ya buat pemahamannya. Siap. Makasih. Silakan. Halo saudara siapa ini? Salam kenal, Bang. Oh, nama saya itu di bawah, Bang. Anak Z. namanya enggak? Enggak, Oh, Z. enggak jelas suara. Ya. Iya, Oke, Z. Kok abang bilang tadi dosa di Doubling. dumpling. Sudahkah? Sering baca Bible ada ini? Malah suaramu hilang, Dek. Masih hilang juga kah? Sudah ada. Masih hilang. Ada tapi doubling. Suara saya juga muncul dari sebelah. Ada 2 HP mungkin di situ ya. Bentar ya. Yang satunya di Oh, mute. sudahkah? Sudah. Oke, cakep. Saya mau tanya, Bang bilang tadi itu Oke. kalau abang tidak berbuat dosa itu, apakah abang tidak tetap berbuat dosa juga gitu? Maksudnya itu
kalau dalam Kristen kan itu Adam berbuat dosa kan manusia pertama gitu. Manusia pertama berdosa kan sudah istilahnya itu. Enggak. Oh? Adam nggak pernah melakukan pelanggaran lalu Tuhan tidak mengampuninya, itu nggak ada. Adam tidak pernah mewariskan dosa, nggak ada. Itu fitnah. Tapi Adam pernah berbuat dosa tidak? Iya, kalau Adam berbuat dosa, melakukan pelanggaran, iya toh, Ya. lakukan pelanggaran, upahnya sudah diterimanya. Jadi nggak ada lagi. Upah pelanggarannya itu sudah diterimanya. Abang pernah baca tidak di dalam Roma berapa kok ya? Dalam Roma 10. 5:12. Itu Paulus. Jangan dibawa Paulus. Paulus ini siapa? Loh, yang menjadi pertanyaan kayak gini kan. Memang yang ditulis itu Rasul Paulus gitu. Tapi itu Rasul Paulus itu adalah Rasul Tuhan juga gitu. Ya itu kata Paulus. Ada nggak Yesus mengajarkan tentang Paulus? Ada nggak? Ya kalau tentang Paulus sih, kalau Yesus tentang Paulus sih, Yesus sudah terangkat ke surga baru Rasul bertobat baru gitu kan. penyesat datang memakai nama bawa nama Yesus. Gak ada hubungannya Yesus dengan Paulus. Paulus itu adalah orang yang dipakai oleh Kristus palsu sebagai nabinya, sebagai rasulnya untuk menjerat manusia menjadi pengikut Kristus palsu. Dalilnya di mana itu, Jadi, Bang? Dalilnya di mana itu? Ya, dalilnya di mana itu? Bahwa itu Matius 24 nomor 4 nomor 5 23 24 25 26. Matius berapa, Bang? Matius 24 Ayat 4 dan 5. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Oh, berarti abang itu istilahnya itu nggak semua mengerti dengan hanya mengerti copot satu ayat terus langsung diartikan gitu ya. Sudah. Saya yang barusan ngajarin adek ini, tapi saya dituduh comot. Iya. Saya minta dalilnya di mana Tuhan mengatakan Adam mewariskan dosa. Adek ini mencomot surat Paulus. Seakan-akan Tuhan adek ini Paulus. Saya tanya, baru tahu. Ya, iya sih. Soalnya itu Saya ada tanya konteksnya. firman Tuhan, bukan karangan. Yang saya tanya firman Tuhan, kalau Adam mewariskan dosa, bukan karangan Paulus yang ku minta. Gitu loh, Dek. Anda ini sudah dijerat sama Paulus. Angkatan jahat harus cari mangsa. Pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu sedang cari mangsa itu. Ya, selagi firman Tuhan yang Kristus. Ya, ulang-ulang, Pak. Kenapa Kristus, Pak? Kristus Pak langsung lagi mencari mangsa. Ya, iya sih. Walaupun sudah di dalam Yohanes 3:16 juga sudah mengatakan sih bahwa Yesus itu adalah juru selamat kami orang percaya. Gitu. Kalau Yesus juru selamatnya, kenapa yang Anda ikuti Paulus?
bukan Paulus, tapi firman-Nya, kami ikut firman Tuhan. Firman Tuhan. Di mana Yesus mengajar Sama- tentang Kristen? Di mana Yesus mengajar tentang Kristen? Tentang Kristen. Ya. Lupa di ayatnya ya, bahwa diperintahkan pada Petrus itu, aku akan mendirikan jemaat apa kok, sabar ya. Di atas batu karang ini engkau akan mendirikan jemaat. Itu Nah, sekarang jemaat yang didirikan di situ penyembah Yesus atau penyembah Elohim? penyembah Yesus. Mana ada Yesus mengajarkan menyembah dirinya, itu nggak ada. Nggak ada. Jemaat yang dibangun oleh Petrus itu di atas batu karang adalah mereka yang menyembah Elohim, tidak makan babi, mereka bersunat dan ibadahnya hari Sabat. Kitabnya namanya kitab Tanak, bukan perjanjian baru. Kalian ini semua adalah korban yang dijerat oleh angkatan jahat. Yesus sudah menubuatkan kalian di Matius 23 nomor 15. Pengikut Farisi adalah orang neraka. Paulus orang Farisi enggak? Halo? Nah, adik butuh belajar. Ya. Paulus ini orang Farisi tidak? Enggak. Nah, harus belajar. Filipi 3 nomor 5. Paulus mengaku aku adalah orang Farisi. Oh, dia itu ibaratnya kayak gini. Dia ketemu dengan orang Farisi, dia seperti orang Farisi. Dia ketemu dengan orang Romawi, itu dia seperti orang Romawi gitu. Kalau menurut dia. Nah, itu orang munafik atau bukan itu yang kayak gitu? Munafik enggak tuh? Ya enggak, menurut saya karena dia menyesuaikan keadaan situasi gitu. Iya. Itu munafik itu. Ketemu dengan perempuan, dia mengaku aku perempuan loh. Nah, bahaya. Karena Ketemu dengan laki-laki, aku laki-laki loh. Itu Paulus mengajarkan menjadi segala dalam segala. Makanya mungkin itulah alasannya boleh saya tanya, kenapa ada yang menjadi laki-laki. Ada sebabnya. Mereka mencontoh Paulus. Boleh, yang Boleh penting saya- ada alat menampung jawaban saya. enggak. Ya. Bang, saya mau tanya ini tentang Islamnya. Kalau saya tidak salah itu di Islam itu bahwa Isa Al-Masih itu tidak pernah mati kan? Tidak pernah mati kan? Belum pernah mati. Betul. Belum pernah mati ya. Itulah hebatnya Nabi kami. Tuhanmu pernah mati, Nabi kami. Iya. Apakah itu Tuhanmu Muhammad pernah mati, itu- tapi Nabi kami belum mati. iya, dia mati secara Kacau ini, kemanusiaannya, kacau. tapi secara Kacau ini. kealahannya. Anak bayi membahas tentang kapal selam. Enggak, gini loh Pak. Gini, bukan hanya ini apa sih. Sama seperti Yesus itu kan ya, dia sudah terangkat ke surga gitu kan. Ya tidak. Walaupun sudah mati. Tapi sudah terangkat ke surga kalau kami di Alkitab. Tapi kalau Muhammad itu apakah dia sama seperti Yesus juga sudah terangkat ke surga atau gimana? Kalau Nabi Muhammad itu bukan hanya beliau yang terangkat ke surga, umat Islam yang meninggal dunia juga terangkat ke surga. Dalilnya Al-Quran surah Ali Imran ayat 169. Umat Islam yang mati syahid bersama dengan Nabi Muhammad, mereka tidak meninggal dunia. Mereka tidak mengalami kematian seperti apa yang kita pahami. Tetapi mereka meninggalkan dunia menuju surga.
Itu umat Islam. Kalau Kristen mati enggak, membusuk di kubur. Kalau umat Islam enggak membusuk dia, angkat dia ke langit, ke surga. Sedangkan Muhammad aja belum apa ya, belum masih di kuburan lah gitu, belum ke surga gitu. Dia itu masih ada moga-moganya gitu. Kata siapa? Tapi Kata dalam siapa Al-Quran enggak ke surga? Nabi Muhammad. Tapi di dalam Al-Quran itu Al-Quran surah Ali Imran. Al-Quran surah Ali Imran ayat 169. Jelas beliau ke surga. Bunyinya apa di situ, Bang? Jangan kau menyangka bahwa orang-orang yang mati dalam keadaan syahid itu mati, melainkan mereka hidup di sisi Allah dan mereka mendapatkan rizki di sisi Allah. Berarti di atas, di surga dong kalau dalam pemahaman Islam. Oh, berarti Jadi bukan cuma Nabi Muhammad doang. Berarti pemahaman kalian kayak gitu ya. Sudah ya. Pemahaman gitu. Itu berarti ini iman Bang. kami ada ayatnya. Berarti pandangan orang Islam itu lebih tinggi daripada Al-Quran gitu ya. Loh, kan Al-Quran yang mengatakan itu. Loh, itu kan Kan pandangan Al-Quran yang orang mengatakan Islam itu. gitu tadi kan. Itu kan pandangan Al-Quran yang mengatakan pandangan itu, gitu tadi Bung. kan. Kok pandangan? Al-Quran yang mengatakan. Kan Al-Quran. Loh. Oke, siap. Kenapa ini gangguan Itu jiwa aja, ini? Pak. Itu aja. Di mana? Sekarang saya sudah menjelaskan ke Anda. Saya sudah menjelaskan Iya. ayatnya, salah satunya kalau umat Islam Ya, itu Bang, pada intinya kayak gini. Pada di intinya kayak surga. gini, sesuai Inna dengan Allah pernyataan. yudhilul ladina Iya. amanu wa amilus salihati jannah. Bung, itu dalilnya sesuai dalam dengan- Islam. sesuai Orang dengan Orang Islam, Nabi Muhammad Gini. mati itu ke surga. Nah sekarang dalilnya Kristen mati ke surga, mana dalilnya? Gini. Tadi kan abang pakai pandanganmu kan, berarti menurut Dalilnya saya itu Kristen mati masuk surga, mana dalilnya? Kristen mati masuk surga, dalilnya mana? Ya banyak sih tentang yang orang di samping Mana? Tuhan, orang yang di samping Tuhan. Roma 8, dengar Roma 8 nomor 10. Barang siapa yang mengaku ada Kristus di dalam dirinya, maka tubuhnya memang mati karena dosa. Pertanyaannya, orang yang mati karena dosa ke surga atau ke neraka? Orang yang percaya pada Tuhan pasti ke surga dong. Orang yang percaya pada Tuhan Yesus pasti ke surga dong. Oh, iya, sekarang pertanyaannya bukan itu. Orang yang mati karena dosa kemana? Ya selagi di dunia ini pasti Jawab. berdosa. Orang di dunia ini selagi kita Saya di dunia ini tanya pasti orang yang mati. Saya tanya, orang yang mati karena dosa itu kemana? Ke neraka atau ke surga? bagi yang sudah percaya dia pasti ke surga. Bagi yang sudah Orang yang mati karena dosa itu ke neraka atau ke surga? Saya tidak tanya itu. Orang yang mati karena dosa ke surga. Orang yang mati karena dosa itu ke surga atau ke neraka? Bagi yang sudah percaya pada Tuhan, dia berbuat dosa pasti dia ke surga. Pertanyaannya bukan itu, bloon. Yang saya tanya, udah Anda turun. Ternyata Anda nggak bisa diskusi. Anda gila. Maaf, Anda gila. Bertanya tentang Islam jago, giliran ditanya dalil, kasih penjelasan dalil jadi idiot.
Kasihan kalian itu, kasihan.